Selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar tentang emas. Topiknya adalah emas di persimpangan menanti laporan data ekonomi Amerika Serikat. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024. Sebenarnya market tidak ada karena baru buka besok pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Tetapi karena ada permintaan untuk membahas perihal tentang pergerakan XAU karena data, maka kita akan coba membahasnya. Yang perlu kita perhatikan adalah pada hari Senin besok 2 Desember. Nah, ini adalah menjadi hari yang penuh antisipasi bagi pasar keuangan global. Nah, terutama untuk para trader di XAU US dollar, karena serangkaian data ekonomi penting dari Amerika Serikat yang dijadwalkan dirilis malam harinya, nah pasar akan menghadapi potensi pergerakan signifikan rekan-rekan. Karena ada data PMI manufaktur, jadi ada juga data belanja konstruksi dan angka ketenaga kerjaan sektor manufaktur. Nah, itu akan menjadi indikator utama untuk menilai kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Nah, emas sebagai safe haven ini berada di persimpangan besar rekan-rekan karena menimbang antara resiko ekonomi yang masih membayangi dan sinyal pemulihan yang mulai muncul. Jadi dalam situasi ini rekan-rekan, pergerakan data dapat mengubah arah pasar. Nah, inilah yang akan membuat kita sebagai trader harus bersiap dengan strategi yang matang rekan-rekan. Kalau kita memperhatikan sama-sama dari grafik ini, yang terjadi adalah pergerakan yang masih akan naik rekan-rekan. Jadi pada penutupan pasar di 2650-an, kita melihat bahwa pergerakan arah pasar ini sedikit lagi akan mendekati di zona arsir ya, dan potensinya jika memang searah dengan data, artinya data-data Amerika ini kurang baik untuk dolar Amerika, maka emas berpotensi naik. Tetapi jika memang data-data yang dirilis nantinya itu baik untuk dolar Amerika, maka potensi koreksi terjadi pada market gold rekan-rekan. Kita akan membahas terlebih dahulu PMI manufaktur. Pada pukul 21.45 kita akan melihat ada data PMI manufaktur untuk laporan di November. Nah, memang dijadwalkan dirilis dengan perkiraannya berada di 48,8. Artinya angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pada bulan sebelumnya rekan-rekan. Tetapi kalau kita memperhatikan tetap di level di bawah 50. Nah, ini menandakan bahwa sektor manufaktur Amerika Serikat masih dalam fase konstruksi. Jadi jika akhirnya sesuai dengan yang diprediksi atau lebih tinggi dari perkiraan, dolar Amerika kemungkinan menguat rekan-rekan. Sehingga nah, ini akan menjadikan emas tertekan. Tetapi sebaliknya rekan-rekan, jika lebih rendah dari perkiraan, emas bisa mendapatkan dukungan sebagai safe haven. Pada pukul 22, nah ini menjadi sorotan utama sebenarnya rekan-rekan karena ada rilis data PMI manufaktur ISM. Nah, kalau kita melihat diperkirakan ini berada di 47,5, naik ya dibanding bulan sebelumnya di angka 46,5. Jadi angka ini sebenarnya memberikan indikasi perbaikan, tetapi tetap menunjukkan kontraksi dalam sektor manufaktur rekan-rekan. Jadi data terkait lainnya seperti indeks pemesanan baru ISM yang diperkirakan 47,1 dan harga manufaktur ISM diperkirakan 55,2. Nah, ini juga dinantikan karena dapat memberikan petunjuk bagi kita, ya merupakan petunjuk rinci sebenarnya tentang kondisi permintaan dan tekanan harga di sektor manufaktur. Jadi jika tekanan harga meningkat, nah artinya angka lebih tinggi dari perkiraan, emas kemungkinan tetap menarik sebagai lindung nilai inflasi, ya meskipun prospek ekonomi terlihat membaik. Kalau kita menganalisa dari data belanja konstruksi, ini merupakan sinyal stabilitas rekan-rekan. Jadi pada waktu yang sama, juga ada data belanja konstruksi month of month untuk Oktober. Nah, ini diperkirakan menunjukkan kenaikan 0,2%. Nah, sedikit lebih baik daripada bulan sebelumnya 0,1% ya rekan-rekan. Jadi jika data ini sesuai perkiraan, pasar akan melihatnya sebagai tanda bahwa sektor konstruksi tetap tangguh rekan-rekan. Nah, hal ini dapat memberikan tekanan pada emas. Karena kenapa? Karena memperkuat pandangan bahwa ekonomi Amerika tidak berada dalam kondisi buruk. Nah, jadi data ketenaga kerjaan manufaktur ini kita harus waspadai. Karena kenapa? Kelemahannya
perlu diwaspadai. Nah, salah satu data yang menjadi perhatiannya adalah tenaga kerja manufaktur ISM ya rekan-rekan. Karena kenapa? Ini diperkirakan berada di 44,4. Nah, angka ini jauh di bawah ambang batas 50. Hal ini mengindikasikan penurunan dalam sektor tenaga kerja manufaktur. Nah, jika angka ini lebih rendah dari perkiraan, emas dapat menguat rekan-rekan karena mencerminkan kelemahan struktural di pasar tenaga kerja. Ini dapat memicu kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Untuk lelang surat utang dan dampaknya pada emas. Pukul 23.30 nanti ada juga hasil lelang surat utang jangka pendek. Nah, yang menjadi perhatian kita, imbal hasil surat utang untuk 3 bulan, nah ini diperkirakan ini berada pada 4,41%. Sementara untuk per 6 bulan di 4,34%. Kurang lebih. Nah, jadi kalau melihat stabilitas imbal hasil ini bisa memberikan indikasi bahwa pasar obligasi tidak mengantisipasi perubahan besar dalam kebijakan moneter Federal Reserve dalam waktu dekat ya rekan-rekan. Karena kondisi ini bisa menjadi tantangan bagi emas karena imbal hasil obligasi yang kompetitif sering mengurangi daya tarik emas sebagai aset tanpa bunga. Emas di tengah tarik-menarik sentimen ekonomi. Jadi hari Senin besok, tanggal 2 Desember 2024, akan menjadi momen yang menentukan untuk emas. Kenapa? Karena dengan pasar mencari petunjuk dari data-data penting kalender ekonomi, laporannya dari Amerika Serikat. Nah, jika data menunjukkan perbaikan ekonomi yang signifikan, dolar Amerika kemungkinan menguat. Jadi ini jadi tantangan bearish pada emas rekan-rekan. Namun kelemahan pada sektor manufaktur dan tekanan inflasi yang tak terduga ini juga menjadi katalis bagi emas untuk dapat mempertahankan daya tariknya sebagai lindung nilai. Jadi di tengah ketidakpastian ini rekan-rekan, para traders, kita para pelaku pasar harus tetap waspada. Mari kita gunakan analisa teknikal dan fundamental secara berimbang untuk membuat keputusan yang bijaksana. Dengan akhir tahun yang semakin dekat, harga emas akan terus menjadi cerminan dari dinamika ekonomi global yang kompleks rekan-rekan. Disclaimer on. Analisis ini hanya bertujuan sebagai informasi dan edukasi. Segala opini, proyeksi, atau prediksi yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan hasil di masa depan. Pergerakan harga di pasar keuangan termasuk di emas ex-US dollar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dinamis dan tidak dapat sepenuhnya diprediksi rekan-rekan. Jadi keputusan investasi atau trading yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Mari pastikan bahwa rekan-rekan melakukan analisis mandiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang berlisensi sebelum mengambil keputusan. Karena transaksi perdagangan berjangka mengandung risiko yang tinggi dan rekan-rekan bisa saja kehilangan sebagian atau modal rekan-rekan bisa mengalami margin call. Semoga analisis ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share rekan-rekan. Saya Maruli Tuasinambela. Terima kasih. Happy trading.